Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Jamil, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 1 Rombel Fikih kelas 4B tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000124135. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah 02 di kelas 11 IPA 2 dengan materi talak, fasah, rujuk, idah, dan hadonah menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Syukur kalau sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan serius karena kalian adalah generasi bangsa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mata pelajaran apa sekarang? Fikih. Ketua kelas mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Syukur kalau sarapan, berarti kalian sekarang semangat untuk belajar. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat kalian bisa menghantarkan kalian ke pintu kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu biar terdata yang masuk atau tidaknya. Ade Ramdhani, Almira Aulia, Anita Ayu Zahra sakit. Maulidia Fatma Hafazah, Mina Aminatuz Zulfa, Muhammad Al-Rifki Zakaria, Wildan Rizki Imanuddin, Wulan Faizatul Ulya, Zahrotus Syita. Berarti yang tidak hadir cuma satu orang, yaitu Anita. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa kembali belajar bersama-sama. Amin. Oke, setelah di absen, kita review sejenak materi yang kemarin sebelumnya, ya, yang kelompok 2. Oke, saya mau tanya tentang apa dulu? Rukun dan syarat. Rukun dan syarat. Yang kedua, Mahar. macam-macam mahar. Ketiga, Macam-macam wali. Yang keempat, macam-macam nikah terlarang. nah, oke, silakan yang masih ingat atau bisa menyebutkan yang pertama syarat rukun, silakan. Tuh. Enggak. Calon suami mempelai istri, 2 orang saksi,
ijab kabul dan wali nikah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Bukan hanya tahu, tapi itu jadi patokan karena sah tidaknya nikah itu tergantung rukun nikah dan syaratnya. Ya, selanjutnya yang kedua tentang Macam-macam mahar. mangga silakan. Nah, ada mahar musama. Mahar musama yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan pada saat akad pernikahan berlangsung. Kemudian yang kedua itu mahar misil. Mahar misil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarganya. Oke. Mahar musamma ya, yang patokannya anggota keluarga, kakak atau adik sama tetangga yang pernah menikah, itu jadi patokan mahar musamma. Oke. Selanjutnya yang ketiga tentang apa? Macam-macam wali. Mangga silakan sebutkan. Yang pertama wali mujibir, yang kedua wali hakim. Wali mujibir ialah wali yang berkuasa menikahkan anak perempuannya atau bisa disebut dengan wali nasab. Nah, wali hakim ialah kepala negara yang beragama Islam. Kenapa? Tepuk tangan dulu. Kenapa di kita ada wali hakim? Nah, karena kita negara hukum dan mayoritas umat Islam. Ketika orang tua nasabnya nggak ada, bisa digantikan dengan wali hakim. Yang terakhir, yang keempat, tentang apa? Nikah terlarang. Nah, enggak, yang belakang Nikah terlarang sebutkan. ada 4 macam. Yang pertama nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak yang bertujuan untuk bersenang-senang. Kemudian yang kedua itu nikah syigor, nikah tanpa mahar. Yang ketiga nikah tahlil, kerjasama antara suami pertama dan suami kedua. Kemudian yang terakhir itu nikah beda agama yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan di sana tentang nikah beda agama. Tepuk tangan. MAU tepuknya pakai 2 jari, nggak bersuara. Kalau amanatul ummah berarti tepuk 1 kali tapi bersuara. Amanatul ummah, amanatul. Ya, amanatul 1 kali bersuara. Kalau ummah berarti 2 kali. Bisa? Bisa? Kita cek, ini cek latihan dulu. MAU, ummah, amanatul, ummah. Oke, sekarang sudah bisa. Sekarang saya cek semuanya bareng-bareng. Amanatul, ummah, amanatul, MA. Ada yang salah, Bapak bertahan. Sudah siap belajar walaupun ada yang masih belum konsentrasi, mungkin karena kepanasan, jadi konsentrasi Bapak. Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang talak, rujuk, fasah, khuluk, idah, dan hadonah. Ya, adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari itu, yang pertama, kita atau kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan dasar hukum dari talak, fasah, khuluk, rujuk, masaidah, dan hadonah sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, yang pertama. Yang kedua, bisa mengidentifikasi macam-macam talak, rujuk, dan sebagainya. Ya, berikut contohnya. Yang ketiga, bisa membedakan antara talak roj'i, talak bain, fasah, dan khuluk dari segi hukum dan dampaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa menganalisis hikmah dan tujuan syariat Islam dalam mengatur perceraian dan pengasuhan anak pasca perceraian. Ya. Yang kelima, yang terakhir, kita diharapkan mampu menunjukkan sikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan rumah tangga sesuai nilai Islam. Ya, itu tujuan pembelajaran kali ini. Ya, sesuai dengan tugas yang sudah dibagi, ya, kita tampilkan atau kita diskusikan lewat kelompok 3. Jadi sekarang kelompok 3 maju presentasi, terus dibuka sesi 2 tanya jawab. Ya, silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 berdiri di sini untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu bab penceraian. Saya Angelina Marliani sebagai moderator, dan dengan teman-teman saya yaitu Diana sebagai notulen, ada Pita yang akan menyampaikan bagian pengertian rukun dan syarat talak, ada Ica yang akan menyampaikan dalil talak dan fasah, ada Rifki pengertian dan dalil huluk. Selanjutnya ada Dian yang akan menyampaikan rujuk dan macam-macamnya, dan ada Wildan bagian masa idah, macam-macam idah, dan hadanah. Langsung saja kita masuk ke materi sekarang. Yang pertama ada pengertian rukun dan syarat talak yang akan disampaikan oleh saudari Pita. Oke, di sini ada pengertian talak. Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan oleh suami kepada istrinya dengan lafaz tertentu. Hukum asalnya mubah, tetapi bisa berubah tergantung kondisi. Rukun dan syaratnya, yang pertama yaitu rukun. Ada suami, istri, dan lafaz. Syaratnya yaitu suami harus balik, berakal, dan tidak dipaksa. Istri, yang kedua ada istri, ikatan sahnya suami. Dan yang terakhir yaitu lafaz. Lafaznya harus jelas dan diniatkan untuk talak. Selanjutnya Diana bagian macam-macam talak. Di sini ada dalil talak di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Fasa atau rusaknya pernikahan adalah pembatalan pernikahan oleh hakim karena sebab tertentu seperti suami gila, murtad, menyakiti istri, atau tidak memberi nafkah. Selanjutnya pengertian dan dalil huluk akan disampaikan oleh saudara Rifki. Pengertian huluk dan dalil. Cerai atas permintaan istri dengan memberikan tebusan, umumnya mahar kepada suami, termasuk talak bain sugra. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya. QS Al-Baqarah ayat 229. Selanjutnya rujuk dan macam-macamnya yang akan disampaikan oleh saudara Dian. Rujuk dan macam-macam. Rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak raj'i ke dalam pernikahan selama masa idah tanpa akad baru. Macam-macam. 1. Berdasarkan cara ucapan aku rujuk padamu. Perbuatan hubungan intim dengan niat rujuk. 2. Berdasarkan waktu dalam idah. Boleh. Setelah idah harus akad dan mahar baru. Selanjutnya masa idah, macam-macam idah, dan hadonah akan disampaikan oleh saudara Wildan. Masa idah. Di sini, idah adalah masa tunggu wanita setelah perceraian atau wafat suami sebelum boleh menikah lagi. Untuk menjaga nasab dan memberi waktu introspeksi. Macam-macam idah. Pertama, talak biasa. Harus menunggu masa idah selama 3 kali suci. 2. Hamil. Harus menunggu masa idah sampai melahirkan. 3. Cerai mati. Harus menunggu masa idah selama 4 bulan 10 hari. 4. Tidak haid, harus menunggu masa idah selama 3 bulan. Hadanah atau hak asuh anak. Hadanah adalah pengasuhan anak setelah perceraian. Umumnya anak ikut ibu sampai usia 7 tahun. Jika pengasuh tidak layak, hak bisa berpindah. Terima kasih yang telah menyampaikan materi-materi kali ini. Sampai sini sudah paham semua? Sekarang lanjut ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Iman. Dalam sebuah rumah tangga sering terjadi KDRT yang tidak sampai mengancam nyawa salah satu pihak. Nah,
Jadi, apa solusi terbaik yang bisa dilakukan agar tidak ada perceraian dan tidak terjadi lagi KDRT? Oke, saya tampung terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan lagi? Lintang. Pertanyaannya, tolong jelaskan perbedaan antara fasa dengan talak. Oke, pertanyaan dari Lintang saya tampung lagi. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Syarif. Tadi kan dijelaskan penyebab terjadinya pasak, yakni tidak terpenuhi syarat pernikahan, murtad salah satu pasangan, hilangnya suami atau istri dalam waktu yang cukup lama, dipenjara atau dihukum mati, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika terjadi pasak sampai bahkan sampai talak, tetapi bukan karena sebab yang tadi, misalnya karena ego masing-masing pasangan atau yang lainnya, itu gimana? Oke, kami tampung dulu. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya tentang Hadona. Bagaimana jika si anak masih kecil dan ia harus dengan ibunya, tapi ibunya memiliki gangguan jiwa? Dan yang kedua, bagaimana jika anaknya masih kecil, tapi orang tua berebut hak asuh sampai ke jalur hukum? Kasus ini sering terjadi pada kalangan artis-artis. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan? Pertanyaan dari Iman, dalam sebuah rumah tangga sering terjadi KDRT, tidak mengancam nyawa salah satu pihak. Apa solusi terbaik yang bisa dilakukan seorang istri agar tidak cerai dan terhindar dari KDRT? Yang akan dijawab oleh Saudara Wildan. Jadi solusi KDRT membicarakan masalah secara terbuka dan jujur dengan profesional, dapat membantu memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan konflik. Menetapkan batasan yang jelas dengan suami tentang perilaku yang tidak dapat diterima. Jika KDRT mengancam keselamatan, melaporkan ke pihak berwajib mungkin diperlukan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lintang. Jelaskan perbedaan antara fasakh dan talak, yang akan dijawab oleh Saudari Pita. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan pasak dan talak. Ditinjau dari segi arti, pasak yaitu pembatalan pernikahan oleh pengadilan atau hakim karena adanya alasan-alasan tertentu yang membuat pernikahan tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan. Dari segi prosesnya, pasak biasanya melibatkan proses pengadilan dan keputusan hakim. Sedangkan talak yaitu penceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya. Talak dapat dilakukan secara langsung oleh suami, namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pihak istri. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Syarif. Bagaimana jika terjadinya fasakh bahkan sampai talak tetapi bukan karena sebab yang tadi, misalnya karena ego masing-masing pasangan atau yang lainnya? Yang akan dijawab oleh Saudara Dian. Pasak yang dijelaskan sebelumnya adalah tidak terpenuhinya syarat pernikahan, murtadnya salah satu pasangan, hilangnya suami atau istri dalam waktu yang cukup lama, dipenjara, dihukum mati, dan sebagainya. Jika terjadi pasak atau talak bukan karena sebab-sebab di atas, misalnya karena ego masing-masing atau hal lain, maka hukumnya tetap sah. Talak terjatuh meskipun diucapkan dalam keadaan bercanda atau tidak berniat. Namun dalam Islam perceraian sangat tidak dianjurkan dan merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Oleh karena itu penting bagi pasangan untuk mengutamakan musyawarah dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah rumah tangga. Yang terakhir ada pertanyaan dari Nini, yaitu bagaimana jika anaknya masih kecil terus ibunya itu masuk kategori ODGJ, dan bagaimana jika anaknya masih kecil tapi orang tua berebut hak asuh sampai jalur hukum? Ini kan terjadi pada kehidupan artis-artis. Apakah diperbolehkan? Yang akan dijawab oleh Saudari Ica. Untuk pertanyaan pertama, hak asuh anak dapat dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, seperti keluarga dari pihak ibu, ayah, atau kerabat lainnya yang mampu dan bertanggung jawab untuk merawat anak. Hal ini dikarenakan orang dengan gangguan jiwa dianggap tidak mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai pengasuh.
Untuk pertanyaan yang kedua, perebutan hak asuh anak hingga jalur hukum diperbolehkan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh, termasuk kepentingan terbaik anak. Dalam hukum Islam, anak yang belum memayyiz atau belum dapat membedakan baik atau buruk biasanya diasuh oleh ibunya. Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang memenuhi syarat. Anak yang sudah mumayyiz atau biasanya usia 7-12 tahun ke atas diberikan pilihan untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus perceraian dan hak asuh anak bersifat unik, dan keputusan pengadilan akan didasarkan pada fakta dan keadaan spesifik dari kasus tersebut. Mohon maaf jika materi dan jawaban kita kali ini kurang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi proses diskusi presentasi sudah dilaksanakan oleh kelompok 3 ya. Meskipun banyak yang belum paham ya, saya yakin walaupun bisa menjawab tapi kalian masih belum terlalu pas ya, karena masih belum terlalu memahami konteks. Biar semakin kuat pemahaman kalian, kita diskusikan lagi. Ada satu pertanyaan ya buat didiskusikan oleh kelompok masing-masing 1, 2, 3. Silakan catat pertanyaannya. Bagaimana pendapat kelompok 1, 2, dan 3 jika di antara kalian ada yang dipaksa untuk bercerai atau talak, tapi yang memaksa cerai itu adalah orang tua kita? Gimana sikapnya untuk menyikapi hal tersebut? Silakan didiskusikan, tulis jawabannya. Oke, sudah semuanya diskusi sudah? Sudah punya jawaban masing-masing? Sudah. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1, 2, atau 3 untuk menjelaskan jawaban yang tadi didiskusikan. Silakan kepada kelompok 1 ya, Sarip. Oke, menurut kami tidak boleh, karena orang tua bukan termasuk orang yang menjalani pernikahan, dan di dalam pernikahan orang tua tidak boleh ikut campur tangan. Nah, dalam talak itu ada beberapa talak yang tidak turun atau talak yang tidak sah. Yang pertama, orang yang mengigau. Orang yang mengigau itu kalau menalak itu tidak sah. Kedua, anak kecil, orang gila, dan orang yang terpaksa. Orang terpaksa itu tidak jatuh talak karena dia tidak ada niatan untuk menalak. Pendapat saya, kalau orang tua yang menalak yang suruh kita untuk menalak istri kita, kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka dan jujur. Mengapa alasan kita mempertahankan istri kita? Jadi kita harus menjelaskan kepada orang tua kita bahwa istri kita itu baik, soleha. Jadi biar gak ada alasan lagi orang tua untuk menyuruh kita suruh menalak. Oke, bagus, tepuk tangan jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang giliran Bapak untuk mereview ya tadi pertanyaan yang diajukan sama teman-teman. Berikut hasil diskusi biar ada proses refleksi. Yang pertama yang terkait KDRT. Ya. Kan tadi pertanyaannya KDRT yang tidak mengancam nyawa. Ya. KDRT itu ada 2.
Yang pertama KDRT yang sifatnya verbal, yang tidak langsung secara fisik, hanya bentakan biasa. Yang kedua KDRT yang sifatnya mengancam nyawa atau fisik. Nah, kalau dari pertanyaan yang tadi diajukan oleh saudara Iman, teman kita, itu tidak mengancam. Berarti tidak harus berdampak talak atau hulu pengajuan talak. Karena apa? Karena masih selamat, KDRT-nya tidak membahayakan nyawa. Tapi kalau KDRT itu sudah membahayakan nyawa kita, seperti ditendang, seperti ditampar, dicekik, dan sebagainya, itu KDRT yang membolehkan untuk jatuhnya talak atau istri memohon talak kepada suami atau hulu. Bahkan dalam hukum talak itu wajib talaknya ketika seorang istri di KDRT yang sifatnya KDRT-nya membahayakan nyawa. Ya, jelas? Ya, jadi kalau KDRT-nya sudah parah. Konteks di sini Iman menanyakan tidak perlu cerai untuk bertahan, cukup itu akan lebih baik. Ya, karena sesuai dengan firman Allah atau hadis apa? Abdul halal ilahi at-talak. Ya, perkara yang halal dan dibenci Allah adalah talak. Ya, jadi lebih baik kita bertahan daripada kita cerai hanya karena KDRT yang tidak terlalu parah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang tadi diajukan sama saya kepada semua kelompok. Ya, tadi dijawab sama Sarip, sekarang akan kita review. Ya, pendapat kalian ketika ada paksaan cerai dari orang tua terhadap pasangan kalian. Ya, pasti yang namanya orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, jelas. Semua orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, bahagia, sejahtera, senang dunia akhirat. Tapi ada kalanya orang tua pengen anaknya bahagia tapi salah kaprah. Ya, awas. Tadi jawaban Sarip sudah mengena sekali karena sesuai dengan kitab Fathul Qorib. Ada 4 talak yang tidak jatuh talaknya atau gagal atau tidak sah. Yang pertama talak anak kecil, yang kedua talak orang gila, yang ketiga talak yang sedang ngigau atau ngimpi, yang keempat talak yang dipaksa. Nah, ini konteks yang keempat, berarti talak yang dipaksa. Mau siapapun yang maksa, ketika suruh talak itu tidak sah. Karena apa? Karena yang menjalaninya masih pengen bersama, tapi orang lain maksa. Meskipun orang tua. Ya, tapi ada kalanya kita keder memilih antara mempertahankan atau milih orang tua. Awas, harus diingat. Surga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Surga istri. Nah, jadi kalau babnya pernikahan kita harus nurut sama suami. Kalau istri yang diajak atau yang disuruh talak. Ya, begitupun dengan suami. Meskipun orang tua maksa, karena kita itu imamnya dalam keluarga. Jadi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Ya, jadi istri ya harus nurut sama suami meskipun orang tua yang minta talak. Ya, paham? Jelas? Jelas. Oke. Sekarang ada kata-kata terakhir dari saya untuk mengingatkan kalian, ya, agar sedikit untuk menjaga kalian terhindar dari talak ketika kalian sudah berumah tangga. Awas, talak itu bukan suatu perkara untuk dicoba, melainkan talak itu adalah suatu hal yang harus dijaga, bahkan ditunda agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ya, kenapa? Karena dengan menjaga rumah tangga harmonis, kita harapannya dapat maghfirah dan ridha Allah Ta'ala. Ya, jelas? Ya, jadi dengan mempertahankan itu kita akan dapat ridho. Tapi kalau dengan mentalaknya atau menjatuhkan talak, kita akan dapat bendu atau godob Allah, benci Allah. Itu pilihannya. Jadi mending kita pertahankan daripada kita harus mentalak.
Jelas semuanya? Jelas, paham? Ya, jadi lebih baik kita menghindari daripada kita melaksanakan talaknya. Abgodul halal ilallahi at-tolak. Oke, alhamdulillah anak-anak kelas 11 IPA 2 kita ada di penghujung pembelajaran bab 3 terkait talak dan konsekuensinya. Ini ada soal terkait pembahasan talak, silahkan kerjakan ini sebagai asesmen atau latihan kalian dari pemahaman talak yang sudah dibahas. Ya, silahkan dikerjakan masing-masing. Alhamdulillah setelah melaksanakan latihan soal yang sudah dikerjakan sama kalian semua, hasilnya sudah diketahui. Rata-rata kalian menjawab hampir 80% bisa. Ya. Berakhirnya latihan soal sekarang, berakhir pula pembelajaran bab 3 atau talak hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya talak atau perceraian. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan kalian bisa memegang teguh prinsip bahwa talak itu lebih baik dihindari daripada dilaksanakan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. See you.